Di awal film, di sebuah kuil Shaolin, kita akan melihat salah satu guru yang bernama Master Yuan sedang membawa murid baru bernama Tian Bao. Ia lalu mengenalkannya pada seorang murid lain bernama Jun Bao. Sedikit informasi, murid yang bernama Jun Bao ini juga memiliki nama lain yaitu Zhang Sanpeng atau Tio Samhong. Dialah yang nantinya akan menciptakan ilmu bela diri bernama Tai Chi. Selain itu, dia juga merupakan pendiri dari perguruan Butong Pai yang ada di puncak Gunung Wudang. Yang sampai saat ini, perguruan itu masih ada dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kembali pada cerita, karena Jun Bao sudah lebih dulu menjadi murid, Master Yuan pun menyuruh Tian Bao untuk memanggilnya senior. Namun, karena merasa lebih tua, Tian Bao mengatakan ia hanya akan memanggil senior jika di hadapan gurunya dan yang lain. Dan sebaliknya, jika hanya mereka berdua, Jun Bao lah yang harus memanggil Tian Bao sebagai seniornya. Sejak saat itu, mereka menjadi akrab dan selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka berdua melihat murid lain berlatih, seorang murid senior bernama Xin Bao langsung memukul mereka. Ia adalah seorang murid senior yang sangat suka membuli pada juniornya. Jun Bao dan Tian Bao pun langsung pergi menemui gurunya. Di depan Master Yuan, mereka berdua langsung meminta untuk diajari kungfu. Namun, Master Yuan yang tahu tujuan mereka mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk membantu orang lain. Di hari berikutnya, Tian Bao yang masih dendam mengajak Jun Bao untuk membalas perlakuan seniornya. Namun sayangnya, akibat kepolosan Jun Bao, mereka berdua ketahuan dan langsung dihukum. Mereka langsung dihukum oleh gurunya Xin Bao yang bernama Master Yi. Di kuil ini, Master Yi merupakan senior dari Master Yuan. Itulah alasannya Xin Bao membuli Tian Bao dan Jun Bao karena merasa gurunya lebih senior dari guru mereka. Sementara itu, Master Yuan yang mengetahui muridnya dihukum langsung berpura-pura memarahi mereka di depan Master Yi. Tujuannya agar Master Yuan bisa memberikan roti pada mereka berdua. Setelah itu, hari demi hari pun mereka lewati hingga tak terasa mereka berdua sudah tumbuh dewasa. Berbagai latihan sudah mereka jalani, bahkan mereka berdua jauh lebih tekun dari yang lainnya. Sehingga kemampuan mereka jauh lebih hebat dari murid lainnya. Namun sayangnya mereka berdua memiliki sifat berbeda. Jun Bao bersifat baik hati, sementara Tian Bao bersifat arogan dan penuh ambisi. Suatu hari di waktu sarapan, Xin Bao si murid pembuli kembali membuat masalah. Ia berusaha menjatuhkan Jun Bao yang saat itu sedang membawa nasi untuk sarapan. Namun kali ini Tian Bao langsung membalasnya yang membuat Xin Bao langsung emosi. Ia lalu mengancam akan membuat Tian Bao tak lulus di acara kenaikan tingkat yang sebentar lagi diadakan. Mendengar itu, Tian Bao pun bersumpah akan mengalahkan Xin Bao dan menjadi yang terhebat. Beberapa waktu kemudian, sebelum acara kenaikan tingkat, secara diam-diam Tian Bao mengintip Master Yi yang sedang berlatih jurus tapak Buddha. Ia pun mempelajari jurus itu meski sebenarnya sangat dilarang, karena jurus itu hanya diperbolehkan untuk para master saja. Singkat cerita, tibalah waktunya acara kenaikan tingkat. Di acara ini, para murid akan bertanding untuk menentukan 4 orang terhebat yang berhak naik tingkat. Di pertandingan pertama, Tian Bao akan bertarung melawan musuh bebuyutannya yaitu Xin Bao. Setelah keduanya siap, pertarungan pun dimulai. Akibat kecurangan Xin Bao, Tian Bao tak bisa menahan dirinya dan hampir menyelakai Xin Bao. Namun untungnya Master Yi menahan serangan Tian Bao dan langsung memarahinya. Atas sikap arogannya itu, Master Yi pun memutuskan untuk mengeluarkan Tian Bao dari kuil Shaolin. Jun Bao lalu membelanya dengan mencoba menjelaskan, namun sayangnya hal itu malah membuat Master Yi semakin marah. Melihat itu, Tian Bao balik memarahi yang membuat Master Yi langsung menyerangnya.
Di pertarungan itu, Tian Bao mengeluarkan jurus tapak Buddha yang membuat Master Yi semakin marah. Ia lalu menyuruh para murid untuk menangkap Tian Bao dan juga Jun Bao yang sudah membelanya. Di tengah pertarungan itu, Master Yuan datang dan langsung menyelamatkan mereka. Kemudian, Tian Bao dan juga Jun Bao langsung meminta maaf pada Master Yuan. Namun sayangnya, mereka tetap harus dikeluarkan dari kuil itu. Sebelum pergi, Master Yuan berpesan pada mereka untuk selalu belajar dari kehidupan di luar kuil. Dengan selalu menjaga hati dan perasaan, mereka akan menemukan pelajaran yang belum pernah mereka temukan di kuil ini. Master Yuan lalu memberi Tian Bao sebuah kitab yang bisa memberikan kedamaian saat ia gelisah dan mendapat masalah. Karena sifatnya yang arogan dan ambisius itu, Master Yuan khawatir jika suatu saat nanti Tian Bao akan mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Sementara untuk Jun Bao, Master Yuan sama sekali tak khawatir karena ia tahu Jun Bao memiliki sifat baik hati yang akan melindunginya. Setelah berpamitan, mereka berdua pun pergi meninggalkan kuil itu. Singkat cerita, Tian Bao dan Jun Bao sampai di tengah kota. Mereka yang merasa lapar memutuskan untuk mengemis, namun sayangnya mereka malah diusir. Di saat itulah mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Shulin, seorang wanita pengembara yang saat itu sedang mencari suaminya. Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka, seorang wanita muda yang biasa dipanggil Nonali melihat seorang pedagang yang sedang disiksa oleh sekelompok preman. Ia lalu membantunya dengan mencuri uang preman itu dan langsung memberikannya kepada si pedagang. Para preman yang mengetahui itu pun segera mengejar Nonali dan langsung menyerangnya. Di saat Nonali terdesak, Tian Bao dan juga Jun Bao datang dan langsung membantunya. Tian Bao menyelamatkan Nonali, sementara Jun Bao langsung menghajar mereka. Mendengar keributan itu, pasukan pemerintah datang dan langsung mengejar Tian Bao dan yang lainnya. Mereka pun segera kabur dan berhasil selamat berkat penyamarannya.
Tak lama kemudian, rombongan kepala pemerintah yaitu Gubernur Liu melewati tempat itu. Ia merupakan gubernur kejam yang sering menindas rakyat di daerah kekuasaannya. Dengan kejamnya, pasukan yang mengiringi rombongan itu menghajar siapa saja yang dianggap menghalangi jalan gubernur. Melihat itu, Junbao nampak heran dan tak suka dengan kelakuan si gubernur yang sangat kejam itu. Sementara Tianbao, akibat sifat ambisiusnya, ia malah kagum dan berharap ingin menjadi seperti si gubernur. Malam harinya, Nonali mengajak Tianbao dan juga Junbao untuk makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka melihat Xiulin yang sedang minum-minum sambil memikirkan suaminya. Tak lama, adik perempuan gubernur datang ke restoran itu bersama kekasihnya. Ternyata, kekasihnya adalah suami Xiulin yang bernama Mu Rongbai. Kecewa akan hal itu, Xiulin langsung menghampirinya dan memberikan sanksiannya sebagai tanda perpisahan. Ketika Xiulin akan pergi, adik gubernur yang tak suka dengannya menendang sanksian itu dan langsung menyerangnya. Saat si adik gubernur kalah, Mu Rongbai langsung mengusir Xiulin dan memukul kepalanya. Junbao yang tak tahan melihat itu langsung menolong Xiulin dan menghajar Mu Rongbai dan juga pengawalnya. Tak lama, pasukan pemerintah yang mendengar keributan datang ke tempat itu untuk menangkap mereka. Namun untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi. Di tengah malam, mereka kembali ke restoran itu untuk mengobati Xiulin yang masih terluka. Sementara Tianbao dan Junbao diperbolehkan untuk istirahat dan tidur di restoran itu. Sebelum tidur, Tianbao yang ambisius mulai merasa tak puas dengan kehidupannya saat ini. Ia pun berambisi menjadi prajurit pemerintah agar kehidupannya bisa lebih enak dan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa. Tak lama, mereka berdua pun terbangun setelah mendengar percakapan para penghuni restoran yang baru saja mencuri dari Gubernur Liu. Di sini terkuaklah fakta bahwa restoran itu adalah markas pemberontak yang selama ini menentang pemerintah. Mereka mencuri hasil pajak yang sudah dikumpulkan Gubernur Liu untuk dibagikan kembali kepada para rakyat. Keesokan harinya, demi mendapatkan uang, Tianbao dan Junbao membuat sebuah pertunjukan di tengah kota. Tianbao mengatakan siapapun yang membayar 1 sen boleh memukulnya sebanyak 1 kali. Tak lama, seseorang menghampiri mereka dan membayar 50 sen untuk mencobanya. Ia pun langsung memukul Tianbao sebanyak 50 kali yang sama sekali tak membuatnya kesakitan. Karena masih penasaran, orang itu pun membayar lebih banyak dan menyuruh pengawalnya untuk menghajar mereka. Bukannya merasa sakit, mereka malah senang karena bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah. Namun di tengah kesenangan mereka, tangan kanan gubernur datang menghampiri untuk meminta pajak. Junbao langsung menolaknya, sementara Tianbao dengan senang hati memberikan semua uangnya. Tianbao yang berambisi jadi prajurit pun meminta pada si tangan kanan untuk menjadikan mereka prajurit pemerintah. Sebagai syaratnya, si tangan kanan menyuruh mereka berdua memukuli dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Tianbao langsung melakukannya, sementara Junbao langsung menolaknya. Dan mulai saat itu, dua sahabat itu pun harus berpisah akibat perbedaan di antara mereka. Tianbao yang ambisius memilih untuk jadi prajurit, sedangkan Junbao yang tak suka dengan penindasan memilih untuk bergabung dengan kelompok pemberontak. 1 tahun kemudian, Junbao dan Xiulin yang sudah bergabung dengan kelompok pemberontak terlihat sudah seperti keluarga. Di suatu hari, saat mereka sedang sarapan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah yang ingin menagih uang pajak. Padahal mereka sudah membayarnya, namun para prajurit itu tetap memaksa. Keadaan pun memanas ketika para prajurit itu mulai berbuat kasar dan seenaknya. Xiulin dan Nonali yang sudah tak tahan langsung menyuruh yang lainnya untuk menutup restoran. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai.
Saat semua pasukan itu kalah, tak disangka ada satu prajurit yang berhasil kabur. Junbao yang melihat itu segera menyusulnya sampai mendekati barak para prajurit. Namun untungnya, Tianbao menghentikan prajurit itu dan langsung membunuhnya. Berkat kejadian itu, dua sahabat yang sudah lama berpisah pun kembali bertemu. Dalam pertemuan itu, Tianbao menyuruh Junbao untuk menjauhi para pemberontak. Karena menurutnya dengan menjadi seorang pemberontak, mereka tak akan bisa mencapai keinginannya. Namun bagi Junbao, ia akan tetap bergabung dengan pemberontak karena baginya segala bentuk penindasan harus dilawan. Meski pemikiran dua sahabat itu berbeda, namun sampai saat itu mereka masih terlihat akrab meski sudah berpisah 1 tahun lamanya. Shin berpindah ke barak prajurit yang sedang mengadakan kontes untuk memilih yang terhebat di antara mereka. Nantinya, prajurit yang terpilih jabatannya akan dinaikkan menjadi jenderal. Karena merasa tak ada petarung yang hebat, Tianbao yang ambisius pun segera maju dan menantang mereka semua. Dengan niat mencari muka di depan si gubernur, Tianbao pun langsung menghajar mereka. Namun sayangnya, setelah semua petarung dikalahkan, si gubernur malah pergi karena menganggap Tianbao terlalu berlebihan. Tianbao yang tak mau kehilangan kesempatan itu memohon pada si tangan kanan untuk memberinya kesempatan sekali lagi. Ia lalu mengatakan akan melakukan sesuatu sebagai pembuktian bahwa ia pantas mendapat jabatan itu. Keesokan harinya, Tianbao memulai rencana buruknya dengan mendatangi restoran tempat kelompok pemberontak. Ia lalu menyuruh semuanya untuk segera pergi karena pemerintah akan menangkap mereka. Dan benar saja, puluhan pasukan pemerintah datang dan mengepung restoran itu. Ketua pemberontak yang masih ada di sana langsung ditangkap dan dibunuh saat itu juga. Setelah kejadian itu, mereka berencana untuk melakukan penyerangan dengan bantuan dari kelompok lain. Tianbao yang mendengar itu pun segera mengatakan bahwa ia akan membantu mereka. Ia lalu memberitahu bahwa waktu yang paling tepat untuk melakukan serangan adalah esok lusa. Karena di saat itu, sebagian besar prajurit akan pergi meninggalkan barak pasukan. Mereka pun akhirnya sepakat bahwa serangan itu akan dilakukan esok lusa. Singkat cerita, tibalah waktunya penyerangan yang sudah direncanakan. Kelompok pemberontak yang saat itu berjumlah 18 orang segera memasuki barak prajurit dengan arahan dari Tianbao. Melihat keadaan barak yang sepi, mereka semakin yakin bahwa barak itu sedang ditinggalkan oleh pasukannya. Untuk itu, ketika Tianbao menunjukkan tempat si gubernur, mereka pun dengan percaya dirinya langsung mendekati tempat itu. Ketika sudah dekat, tak disangka ratusan pasukan pemerintah langsung mengepung mereka. Mereka pun akhirnya sadar bahwa Tianbao sudah menjebak mereka. Namun sayangnya, semua sudah terlambat karena saat itu mereka sudah tak bisa keluar dari kepungan itu. Akhirnya, pertarungan antara kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah pun tak bisa dihindarkan.
Karena pertarungan yang tak seimbang, pada akhirnya hampir semua anggota pemberontak tewas dibunuh. Atas semua perbuatannya itu, Tianbao dianugerahi kenaikan pangkat oleh si gubernur. Meski harus mengkhianati temannya sendiri, apapun akan ia lakukan asal ambisinya terpenuhi. Si gubernur yang tertarik dengan kemampuan Junbao menyuruh Tianbao untuk memaksanya bergabung. Namun jika menolak, maka Tianbao harus membunuh Junbao. Untuk itu, Tianbao pun kembali membuat siasat untuk memancing kedatangan Junbao dengan menyandra Xiulin yang saat itu sudah tertangkap. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Junbao datang ke sana untuk menyelamatkan Xiulin. Tianbao yang melihat Junbao langsung mengajaknya untuk bergabung dengan pemerintah. Namun, Junbao dengan tegas menolaknya dan berkata bahwa ia sudah tak kenal lagi dengan Tianbao, yang sudah mengkhianati sahabatnya hanya demi kekayaan dan kekuasaan. Mendengar itu, Tianbao pun marah dan pertarungan antara dua sahabat pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Junbao pun harus kalah karena saat itu Tianbao jauh lebih hebat dari dirinya. Meski Junbao terluka cukup parah, namun untungnya berkat pertolongan Xiulin, ia berhasil kabur dari tempat itu. Setelah kekalahannya itu, Junbao dibawa ke tempat persembunyian untuk diobati. Meski luka tubuhnya tak seberapa, namun ternyata luka batinnya jauh lebih parah. Ia mengalami depresi berat atas kenyataan bahwa sahabatnya sudah mengkhianatinya. Untuk itu, Junbao pun terkena gangguan mental dan kehilangan kesadarannya. Tak terasa, hari demi hari, bulan demi bulan sudah Junbao lewati. Bukannya membaik, kondisinya malah semakin buruk, bahkan ia sudah menjadi ODGJ. Namun untungnya, Xiulin dan si pendeta selalu setia dan berusaha untuk menyembuhkannya. Hingga suatu hari, ketika Xiulin mengajaknya berjalan di suatu ladang, Junbao melihat beberapa kejadian yang membuat kesadarannya mulai kembali. Di sana, Junbao pun akhirnya mengerti sepahit apapun kenyataan yang sedang ia alami, ia harus mampu melepaskan dirinya dari semua beban. Setelah kejadian itu, Junbao kembali teringat pada sebuah kitab yang pernah diberikan oleh masternya, yang membahas tentang energi alam semesta yang jika dipahami dapat memberikan kedamaian pada pembacanya. Ia pun mulai mempelajarinya dan menemukan banyak sekali pelajaran dalam kitab itu yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan dan gaya bela dirinya. Berkat kitab itu dan segala yang ada di sekitarnya, Junbao pun secara tak sengaja menemukan sebuah gaya bela diri baru yang ia namai Tai Chi, yang bersumber pada hukum alam semesta, yaitu Yin dan Yang dengan 5 prinsip dasar dalam penggunaannya. Prinsip pertama yaitu Wu Guo Buji, yang artinya tidak berlebihan. Dalam sebuah pertarungan, kita harus melakukan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kedua, Sui Ku Jiu Sen, yang artinya gerakan penyesuaian. Jika lawan melakukan gerakan membengkok, maka kita harus menyesuaikan dengannya dan meluruskan gerakannya. Yang ketiga, Zan Lian Nian Sui, yang artinya gerakan menempel. Jika lawan menyerang dengan cepat, maka imbangi serangan itu dengan gerakan yang cepat.
Dan sebaliknya, jika lawan menyerang dengan lambat, maka imbangi serangan itu dengan gerakan yang lambat. Yang keempat, Zierbirang, yang artinya memahami dan menghindar. Jika sisi kiri mendapat serangan, maka kosongkanlah sisi kiri dan isi sisi kanan. Jika lawan menarik, maka ringankanlah kuda-kuda kita. Sementara jika lawan menekan, maka beratkanlah kuda-kuda kita sesuai arah tekanannya. Dan yang terakhir, Yiyu Bunengjia, yang artinya menjaga keseimbangan. Sekuat apapun serangan yang kita terima, harus kita respon dengan kekuatan yang cukup dan tak berlebihan. Setelah benar-benar pulih, Junbao pun secara tekun melatih dan menguasai bela diri Tai Chi-nya. Sementara itu, di barak pasukan pemerintah, Tian Bao melatih pasukannya dengan sangat kejam. Ia seolah kehilangan hati nuraninya akibat sifat ambisius yang sudah menguasai dirinya. Siapapun yang berani menentang perintahnya akan ia bunuh saat itu juga. Bahkan, Tian Bao sudah membunuh si tangan kanan gubernur karena tak sependapat dengan dirinya. Meski para pasukan terlihat menghormatinya, namun sebenarnya mereka sangat membenci Tian Bao atas perlakuannya yang sangat tidak manusiawi. Tak hanya itu, Tian Bao yang merasa tak puas karena belum membunuh Junbao terus melakukan pencarian tempat persembunyian Junbao. Dengan brutal ia membunuh siapa saja yang ia anggap sudah menyembunyikan Junbao. Singkat cerita, kabar tentang kekejaman Tian Bao pun akhirnya sampai di telinga Junbao. Ia pun memutuskan akan menghentikan Tian Bao meski nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Mendengar keputusan itu, Xiulin mengatakan bahwa ia memiliki rencana yang bisa menghentikan Tian Bao, yaitu dengan menyandra gubernur dan memerintahkannya untuk menghentikan kekejaman yang sudah dilakukan Tian Bao. Untuk itu, Junbao dan Xiulin pun mencegat rombongan gubernur yang saat itu akan pergi menemui kaisar. Karena si gubernur tak mau ditangkap begitu saja, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya si gubernur pun berhasil ditangkap dan langsung digiring menuju barak pasukan. Sesampainya di sana, Junbao dan Xiulin langsung dikepung oleh ratusan pasukan. Namun karena si gubernur disandra, para pasukan itu tak berani melawan mereka. Tak lama, Tian Bao datang menemui mereka sambil berkata bahwa apa yang sudah dilakukan Junbao tak akan bisa menghentikannya. Karena menurut Tian Bao, dirinya memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibanding kemampuan Junbao. Mendengar itu, Junbao hanya menjawab dengan nasihat agar Tian Bao menghentikan kekejamannya. Namun, karena ambisi sudah menutupi jiwanya, ia tak mendengar dan langsung menyerang Junbao.
Ketika Tianbao mulai terdesak, ia menyuruh para pasukan untuk menyerang Junbao. Namun, para pasukan tak menurutinya karena saat itu si gubernur melarang mereka untuk menyerang. Melihat itu, Tianbao yang merasa si gubernur jadi hambatan dengan sangat kejam langsung membunuhnya. Bukannya menurut, para pasukan yang melihat kekejaman Tianbao malah semakin membencinya. Tak punya pilihan lain, Tianbao yang tak punya kesempatan menang pun kembali menyerang Junbao. Pada akhirnya Tianbao harus tewas akibat ambisi dan keserakahan yang sudah menguasai jiwanya. Setelah pertarungan itu, Junbao dan Xiulin memutuskan untuk berpisah. Junbao akan ke kuil Shaolin untuk mengantarkan Abu Tianbao, sementara Xiulin kembali jadi pengembara. Di akhir film, setelah mengantarkan Abu Tianbao, Junbao menetap di Gunung Wudang dan mendirikan sebuah perguruan Tai Chi yang bernama Bu Tongpai. Setelah Junbao atau Zhang Sanpeng mendirikan perguruan Wudang, ia memiliki 7 murid pertama yang disebut 7 pendekar butong. Dari ke-7 muridnya itu, ada satu murid yang sangat dicari para pendekar kungfu. Murid itu bernama Zhang Chuishan yang merupakan murid kelima dari Zhang Sanpeng. Alasannya dicari adalah karena ia menyimpan sebuah rahasia besar. Apakah rahasia besar itu? Berikut penjelasannya. Pada masa itu, dunia kungfu dihebohkan dengan 2 senjata sakti yang bernama Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, yang dibuat dari leburan pedang sakti pemberian pendekar Raja Wali yang tak lain adalah Yoko. 2 senjata itu dimiliki sepasang ahli kungfu yang bernama Guo Jing dan Huang Rong, yang kemudian diwariskan kepada putrinya yang bernama Guo Xiang. 2 senjata itu pun disimpan oleh putrinya di perguruan Emei yang sudah ia dirikan. Selain sebagai pendiri perguruan itu, Guo Xiang juga merupakan teman baik dari Zhang Sanpeng. Menurut cerita, siapapun yang memiliki 2 senjata itu akan jadi penguasa dunia kungfu karena kesaktiannya. Namun sebenarnya, selain menyimpan kesaktian, 2 senjata itu juga memiliki rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Yaitu, di dalam 2 senjata itu terdapat gulungan rahasia yang selama ini dianggap sudah hilang oleh semua orang. Di dalam Pedang Langit terdapat sebuah gulungan yang berisi taktik perang terbaik milik dinasti Song Yupei. Sementara di Golok Pembunuh Naga terdapat jurus kungfu terhebat yang bernama Jurus 9 Yin. Kedua gulungan itu bisa didapatkan dengan cara menghancurkan 2 senjata itu, yaitu dengan mengadu keduanya secara bersamaan. Meski gulungan itu tak banyak diketahui, para ahli kungfu tetap memperebutkan 2 senjata itu, yang akibatnya para ahli kungfu terpecah ke dalam 2 kubu. Kubu pertama yaitu kubu 6 perguruan terdiri dari perguruan Emei, Wudang, Shaolin, Kunlun, Kongton, dan Wahsan. Sementara kubu kedua disebut Kultus Ming atau Sekte Iblis yang dipimpin 4 raja penjaga yaitu Dai Qixi, si Ratu Naga Ungu, Yin Tianzeng, si Raja Elang Putih, Si Sun, si Raja Singa Emas, dan Wai Yatsiu, si Raja Kelelawar Hijau. Saking bermusuhannya, kedua kubu ini pun membuat peraturan yang melarang setiap pengikutnya untuk berteman atau berhubungan dengan kubu lain. Selain kubu 6 perguruan dan Sekte Iblis, ada satu kubu lain yang memusuhi keduanya. Kubu ini adalah pemerintah dinasti Yuan yang ingin menghancurkan 2 kubu itu, karena dianggap tak mau bekerja sama dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah dinasti Yuan mengirim seorang bernama Cheng Kun menyusup ke perguruan Shaolin dan mengadu domba antara 6 perguruan dan Sekte Iblis. Selain menyusup ke perguruan Shaolin, Cheng Kun juga berhasil mendekati Raja Singa Emas dan menjadikannya sebagai murid. Cheng Kun lalu menghasutnya untuk menguasai Sekte Iblis dengan mengalahkan 3 raja penjaga di sektenya. Akibatnya, Sekte Iblis pun kehilangan 2 raja penjaganya yaitu Ratu Naga Ungu dan Raja Singa Emas karena perebutan kekuasaan di antara mereka. Alhasil, kekuatan Sekte Iblis pun semakin berkurang akibat diadu domba oleh Cheng Kun. Tak hanya itu, setelah Raja Singa Emas pergi dari sektenya, Cheng Kun lalu membunuh semua keluarganya, yang membuat Raja Singa Emas marah dan menuntut balas dengan mencuri golok pembunuh naga dan membunuh orang-orang tak berdosa. Setelah kejadian itu, Raja Singa Emas pun depresi dan memilih untuk melarikan diri. Akibatnya, ia pun diburu oleh semua perguruan.
Namun, karena ia tak bisa ditemukan, kemarahan 6 perguruan pun berpindah pada sekte iblis. Alhasil, permusuhan di antara dua kubu itu pun makin memanas akibat ulah Cheng Kun. Singkat cerita, di tengah pelariannya, Raja Singa Emas menculik Zhang Cuisan dan Yan Soso. Ia lalu membawa mereka berdua ke sebuah pulau rahasia tak berpenghuni. Sedikit penjelasan, Zhang Cuisan dan Yan Soso saat itu sudah menikah. Yan Soso adalah anak kandung dari Raja Elang Putih yang berbeda kubu dengan Zhang Cuisan. Namun, meski pernikahan antara dua kubu itu dilarang, mereka tetap menikah dan memilih untuk kabur dari kubunya masing-masing. Di tengah pelarian mereka itulah, mereka bertemu Raja Singa Emas yang langsung menculik mereka. Awalnya, Raja Singa Emas menganggap mereka berdua sebagai musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi akrab dan menganggap bahwa mereka adalah saudara. Bahkan ketika anak Zhang Cuisan lahir, Raja Singa Emas menganggap anak itu sebagai anaknya. Ia pun diberi kesempatan untuk menamainya dengan nama mendiang anaknya yang dibunuh oleh Cheng Kun. Anak itu pun diberi nama Zhang Wuji. Sampai saat itu, para ahli kungfu khususnya 6 perguruan itu terus mencari keberadaan Raja Singa Emas. Yang menurut mereka, orang yang mengetahui keberadaan Raja Singa Emas adalah Zhang Cuisan dan istrinya. Itulah rahasia besar yang membuat Zhang Cuisan diburu para pendekar kungfu. Kembali pada cerita, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Zhang Cuisan bersama anak dan istrinya memutuskan untuk kembali ke Wudang untuk merayakan ulang tahun gurunya yang saat itu berusia 100 tahun. Namun, di tengah jalan mereka dihadang oleh tetua Xuan Ming yang bernama He Biweng dan Lu Zhangke, yang merupakan ahli kungfu yang bekerja untuk pemerintahan dinasti Yuan. Tanpa basa-basi, kedua tetua itu pun langsung menyerang Zhang Cuisan dan juga istrinya. Setelah berhasil menyandra Wuji, dua tetua itu memaksa Zhang Cuisan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Namun, Zhang Cuisan menolaknya yang membuat mereka marah dan mengancam akan memukul Wuji dengan jurus tapak es. Sedikit penjelasan, jurus tapak es merupakan jurus yang bisa menutup aliran qi seseorang. Jika seseorang biasa terkena pukulan itu, aliran qi dalam tubuhnya akan tertutup. Akibatnya, orang yang terkena pukulan itu tak akan pernah bisa mempelajari jurus-jurus kungfu. Tak lama kemudian muncullah Junbao atau Zhang Sanpeng yang secara baik-baik meminta tetua Xuan Ming untuk mengembalikan Wuji. Namun mereka malah menghina Zhang Sanpeng dan mengancam akan membunuhnya. Akibatnya Zhang Sanpeng pun marah dan langsung menyerang mereka. Melihat kondisi Wuji yang terluka, Sanpeng mengajak mereka untuk mengobati Wuji di Wudang. Sesampainya di sana, Wuji langsung diobati, namun sayangnya ia tak bisa disembuhkan. Bersamaan dengan pengobatan itu, Wudang didatangi oleh 5 perguruan kungfu yang datang untuk memaksa Zhang Cuisan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Mengetahui itu, saudara seperguruan Zhang Cuisan atau 7 pendekar butong secara halus mengusir rombongan itu. Namun, bukannya pergi, pemimpin dari perguruan Emei yang bernama Miju terus memaksa mereka untuk menyerahkan Zhang Cuisan dan istrinya. Hal itu pun membuat 7 pendekar butong marah, lalu pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Namun sayangnya, hanya dengan beberapa gerakan saja, semua pendekar butong berhasil dikalahkan. Itu semua karena Miju menggunakan pedang langit yang selama ini disimpan di perguruannya. Tak lama, Zhang Cuisan dan istrinya pun segera menemui Miju, yang langsung memaksa mereka untuk memberitahukan keberadaan Raja Singa Emas. Namun, Zhang Cuisan menolaknya yang membuat Miju marah dan langsung menyerang mereka. Meski Miju memiliki pedang langit dan kungfu yang hebat, namun Sanpeng dengan mudah melawannya. Bahkan, ia berhasil mengambil pedang langit dari tangan Miju. Sanpeng lalu mengatakan bahwa ia akan menyimpan pedang itu selama 7 tahun.
Jika Miju ingin mengambilnya, maka 7 tahun lagi ia harus mengirimkan murid terbaiknya. Melihat sang guru ikut bertarung, Zhang Chuisan yang tak mau membahayakannya akhirnya maju ke hadapan semua perguruan. Seolah-olah ia akan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas pada mereka. Namun ternyata Chuisan tak memberitahu mereka dan lebih memilih untuk bunuh diri. Setelah Chuisan meninggal tanpa rasa bersalah, para tetua perguruan itu memaksa Yan Soso untuk memberitahu mereka. Namun, sama seperti suaminya, Yan Soso juga memilih untuk bunuh diri. Akhirnya, mereka berdua pun meninggal akibat keegoisan para tetua perguruan. Sebenarnya, alasan Chuisan dan istrinya melakukan itu adalah melindungi golok pembunuh naga. Jika mereka tahu keberadaan Raja Singa Emas, maka sudah pasti golok itu akan diambil. Yang hal itu akan menyebabkan permusuhan antara sekte iblis dan 6 perguruan menjadi semakin parah. Bahkan, dunia kungfu akan menjadi kacau jika hal itu sampai terjadi. Singkat cerita, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Zhang Wuji tumbuh dewasa di bawah pengawasan Zhang Sanfeng, yang setiap harinya memberikan tenaga dalamnya untuk menghangatkan tubuh Wuji yang selalu kedinginan. Selain masalah tubuhnya itu, Sanfeng juga kesulitan untuk mengajari Wuji jurus Tai Chi. Semua itu diakibatkan oleh efek dari jurus tapak es yang pernah Wuji terima dari tetua Xuanmi. Suatu ketika, Sanfeng berkata pada Wuji bahwa ia tak bisa memberikan tenaga dalamnya selamanya, karena hal itu tak akan membuat Wuji sembuh dari efek samping jurus tapak es. Namun, ia mengatakan bahwa ada jurus kungfu yang dapat menyembuhkan Wuji dari penyakitnya, yaitu sebuah jurus yang telah lama hilang yang disebut jurus 9 Yang. Sedikit penjelasan, jurus ini merupakan pasangan dari jurus 9 Yin yang ada di dalam gulungan rahasia golok pembunuh naga. Sanfeng lalu menjelaskan hanya ada satu orang yang sudah menguasai jurus itu. Orang itu bernama Hugong Toutuo yang merupakan pengkhianat perguruan Shaolin. Namun sayangnya Toutuo sudah lama menghilang setelah dikalahkan Sanfeng dalam sebuah pertarungan. Sedikit penjelasan, Toutuo bisa menguasai jurus itu setelah mencuri sebuah gulungan yang berisi jurus 9 yang ada di perguruan Shaolin. Gulungan itu adalah gulungan yang sama yang pernah Sanfeng terima dari Master Yuan di film sebelumnya. Namun, Sanfeng hanya mempelajari setengahnya yang menghasilkan bela diri baru yaitu Tai Chi, sementara Toutuo mempelajari semuanya dan berhasil menguasainya. Sebenarnya, saat Sanfeng dan Toutuo bertarung, seharusnya Toutuo lah pemenangnya, karena jurus 9 Yang jauh lebih hebat dari jurus Tai Chi. Namun, menurut Sanfeng, alasan Toutuo kalah dalam pertarungan itu adalah karena Toutuo sudah tak perjaka. Di film ini, Sanfeng meyakini jika seorang ahli kungfu sudah tidak perjaka, maka kemampuan kungfunya tak akan maksimal. Itulah alasannya Toutuo bisa dikalahkan oleh Zhang Sanfeng. Kembali pada cerita, di tengah obrolan mereka datanglah seorang murid Wudang yang bernama Song Qingsu. Sama seperti Wuji, ia merupakan anak dari salah satu 7 pendekar butong yang bernama Song Yuan Qiao. Qingsu mengabari bahwa Wudang didatangi seorang utusan dari perguruan Emei. Utusan itu bernama Chou Chiu yang merupakan murid terbaik dari Miju. Tujuan kedatangannya tidak lain adalah untuk mengambil pedang langit yang dulu Sanfeng ambil dari tangan Miju. Akhirnya, pedang langit pun dikembalikan sesuai janji Sanfeng. Karena Chou Chiu dianggap perempuan yang baik, Sanfeng pun memberinya kesempatan untuk berlatih pedang di perguruannya. Beberapa waktu kemudian, Qingsu dipanggil oleh para pendekar butong. Mereka memberitahu bahwa dalam 3 bulan ini, Master Sanfeng dan para pendekar butong akan pergi untuk memperdalam jurus-jurus Tai Chi. Untuk itu, mereka menugaskan Qingsu untuk memimpin Wudang selama mereka pergi. Singkat cerita, setelah kepergian Sanfeng dan para pendekar butong, Qingsu dan Chou Chiu sengaja bersekongkol untuk mengerjai Wuji. Ternyata selama ini Qingsu merasa iri karena Master Sanfeng lebih menyayangi Wuji dari dirinya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskan rasa irinya kepada Zhang Wuji. Karena merasa dikerjai, Wuji pun akhirnya marah, namun Qingsu dan yang lain langsung memukulinya. Di saat itulah muncul seorang perempuan dari sekte iblis yang bernama Xiu Qiu. Ia datang ke sana untuk mencari pedang langit dan memutuskan rantai di tangannya. Melihat Wuji dipukuli, tanpa pikir panjang, Xiu Qiu pun langsung membantunya.
Saat Xiu Qiu mulai terdesak, Wu Ji pun datang dan langsung mengajaknya untuk kabur. Namun sayangnya, pelarian mereka terhenti karena dihadang oleh sebuah jurang. Melihat mereka terpojok, tanpa belas kasihan, Cao Qiu langsung menyerang mereka dengan pedang langit. Akhirnya, Wu Ji dan Xiu Qiu pun terjatuh ke dalam jurang itu. Beruntungnya, mereka berdua selamat meski jurang itu sangat dalam. Di scene ini, Xiu Qiu mulai menghormati Wu Ji setelah mengetahui bahwa Wu Ji adalah cucu Raja Elang Putih. Ia pun menceritakan soal rantai yang selama ini membelenggu tangannya, yang merupakan hukuman dari para tetua Sekte Iblis atas kelancangannya yang berusaha masuk ke tempat rahasia milik Sekte Iblis. Di tengah obrolan itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang terikat pada sebuah batu. Ternyata dia adalah Hugong Toutuo, penguasa jurus 9 yang pernah dikalahkan oleh Zhang Sanpeng. Mengetahui Wu Ji adalah murid Sanpeng, Toutuo langsung mengatakan bahwa ia sangat dendam pada gurunya yang sudah mengalahkannya dan membuat ia tak mampu lagi untuk berjalan. Sebenarnya penyebab Toutuo tak bisa berjalan bukan karena Sanpeng, akan tetapi karena tulang punggungnya patah saat ia terjun setelah dikalahkan oleh Sanpeng. Di saat itu, secara tiba-tiba tubuh Wu Ji kedinginan akibat efek samping dari jurus tapak es. Mengetahui itu, Toutuo mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkannya dengan mengajari jurus 9 yang. Namun syaratnya, Wu Ji harus menghina gurunya yang selama ini sangat dibenci oleh Toutuo. Mendengar itu, Wu Ji langsung menolaknya yang membuat Toutuo marah dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Wu Ji pun melewati malam itu meski hawa dingin di tubuhnya hampir membunuhnya. Keesokan harinya, Wu Ji kembali pulih setelah Xiu Qiu memeluknya semalaman. Tak lama, mereka kembali dihampiri oleh Toutuo yang menawarinya untuk menjadi murid dan mengkhianati Wudang. Mendengar itu, Wu Ji dan Xiu Qiu pun sepakat untuk menipu Toutuo demi mempelajari jurus itu. Kemudian, Wu Ji berpura-pura tak mau mempelajari jurus itu dengan alasan akan mempermalukan dirinya sendiri di depan gurunya. Selain itu, Wu Ji juga mengatakan bagaimanapun Toutuo memaksanya, ia tak akan mau mempelajari jurus itu. Mendengar itu, tanpa curiga sedikit pun, Toutuo malah merasa tertantang untuk memaksa Wu Ji mempelajari jurus-jurusnya. Kemudian, ia pun mulai memaksa Wu Ji mempelajari jurus 9 yang. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Wu Ji pada akhirnya berhasil menguasai jurus itu, yang membuat dirinya sembuh dan memiliki kemampuan kungfu yang sangat hebat. Toutuo mengatakan bahwa mulai saat itu Wu Ji akan menjadi yang terkuat dan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Tak hanya itu, Wu Ji pun akan dengan mudah mempelajari setiap jurus kungfu yang ia inginkan. Toutuo mengira setelah menguasai jurus itu, Wu Ji akan merasa malu karena menjadi murid dari musuh gurunya. Namun ternyata Wu Ji malah berterima kasih dan mengatakan bahwa ia sengaja berpura-pura agar Toutuo mau mengajarinya. Mendengar itu, Toutuo pun marah dan langsung menyerang Wu Ji. Setelah Toutuo kalah, Wu Ji meminta maaf dan berjanji akan kembali lagi setelah urusannya selesai. Setelah itu, ia dan Xiu Qiu pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Wu Ji mengatakan bahwa ia tak akan kembali lagi ke Wudang. Akan tetapi, ia akan pergi menuju puncak terang untuk menemui kakek kandungnya. Sementara itu, di perguruan Wudang, setelah para tetua kembali, King Su dan Cao Qiu berbohong pada mereka. Ia mengatakan bahwa Wu Ji sudah dibunuh oleh Xiu Qiu. Mendengar itu, tanpa curiga sedikit pun, Sanpeng dan para tetua langsung mempercayainya.
Kemudian Sanpeng mengatakan bahwa tak lama lagi kubu 6 perguruan akan menyerang sekte iblis di puncak terang. Sebagai anggota dari kubu itu, Sanpeng pun menugaskan para pendekar Butong dan murid-muridnya untuk ikut dalam serangan itu. Kembali pada Wuji dan Xiu Qiu, ketika mereka sedang berada di sebuah kedai, mereka mendapat kabar bahwa kubu 6 perguruan akan melakukan penyerangan pada sekte iblis. Tak jauh dari tempat duduk mereka, orang-orang dari kubu pemerintah juga sedang membicarakan soal penyerangan itu. Di sini ada seorang perempuan yang sangat mirip dengan Ibu Wuji. Akan tetapi, meski keduanya mirip, mereka adalah karakter berbeda yang tak punya hubungan apapun dalam film ini. Ibu Wuji bernama Yan Soso, sementara perempuan di kedai itu bernama Zhao Min, yang merupakan pemimpin dari kubu pemerintahan Yuan yang didampingi oleh Chen Kun dan dua tetua Xuan Ming. Ketika melihat tetua Xuan Ming, Wuji hampir terpancing untuk menghajar mereka. Namun untungnya, ia masih bisa menahan diri dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di tempat berkumpulnya kubu 6 perguruan, mereka sedang merencanakan penyerangan pada sekte iblis esok hari. Di saat itu, Chen Kun mengatakan bahwa Raja Elang Putih belum mengetahui bahwa Wuji cucunya sudah meninggal. Untuk itu, Chen Kun berencana mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi Wuji dan membunuh Raja Elang Putih. Mendengar usulan itu, semua perguruan setuju kecuali perguruan Wudang. Para pendekar Butong mengatakan usul itu sangat tidak terhormat, apalagi menjadikan mendiang Wuji sebagai alat mereka. Di saat itulah muncul Raja Kelelawar Hijau yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat itu, Miju langsung menyerangnya, namun Raja Kelelawar Hijau berhasil kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Raja Kelelawar Hijau segera menemui Raja Elang Putih. Ia lalu memberitahu soal rencana pembunuhan yang tadi ia dengar. Untuk itu, mereka pun memerintahkan para pasukan membunuh siapa saja yang mengaku sebagai Zhang Wuji. Keesokan harinya, kubu 6 perguruan terlihat sudah sampai di puncak terang. Kemudian, pertempuran antara dua kubu itu pun tak bisa dihindarkan. Tak jauh dari medan pertempuran, Wuji dan Xiu Qiu yang baru saja datang langsung dikepung oleh pasukan dari sekte iblis. Karena mengaku dirinya adalah Wuji, pasukan itu langsung menyerang mereka yang membuat mereka terpaksa ikut dalam pertempuran itu. Karena tak mau melukai pasukan sekte iblis, Xiu Qiu mengajak Wuji untuk kabur dan bersembunyi di sebuah tempat rahasia milik sekte iblis. Ternyata tempat itu adalah makam suci mantan pemimpin sekte iblis yang bernama Yang Lingtian.
Di sana, tanpa sengaja mereka melihat Cheng Kun yang sedang berbicara di hadapan jasad Yang Dingtian. Di scene ini, Wuji dan Xiu Qiu pun akhirnya tahu bahwa perseteruan antara 6 perguruan dan sekte iblis adalah ulah Cheng Kun. Sedikit penjelasan, mantan pemimpin sekte iblis yang bernama Yang Dingtian menggunakan tempat itu untuk berlatih jurus kungfu yang bernama pergeseran langit dan bumi. Jurus itu adalah jurus paling sakti yang tak terkalahkan. Bahkan pedang langit dan golok pembunuh naga pun tak bisa mengalahkan jurus itu. Karena secara kekuatan jurus itu setingkat lebih tinggi dari jurus 9 Yang dan jurus 9 Yin. Namun sayangnya, ketika hampir menguasai jurus itu, Yang Dingtian mendapat kabar bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Cheng Kun. Akibatnya, ia tak bisa mengontrol energi dari jurus itu yang membuat dirinya terluka dan meninggal akibat lukanya. Setelah Yang Dingtian meninggal, istrinya pun merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri di sampingnya. Sementara itu, Cheng Kun yang mendapat kabar soal kematian selingkuhannya malah menuduh Yang Dingtian sebagai penyebabnya. Dan semenjak saat itu, Cheng Kun pun berjanji akan membalas Yang Dingtian dengan menghancurkan sekte iblisnya. Kembali pada cerita, setelah mengetahui semuanya, Wuji menghampiri Cheng Kun dan menanyakan alasan dirinya melakukan semua itu. Bukannya menjawab, Cheng Kun malah mengancam Wuji dan langsung menyerangnya. Setelah dikalahkan, Cheng Kun segera pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Wuji akan mengejarnya, secara tiba-tiba semua pintu tertutup membuat mereka berdua terjebak di dalamnya. Di saat mereka mencari jalan keluar, tanpa disengaja mereka menemukan tulisan yang berisi jurus pergeseran langit dan bumi. Di sana dijelaskan jika seseorang ingin keluar dari tempat itu, maka ia harus menguasai jurus itu. Sebenarnya, untuk menguasai jurus itu, seseorang membutuhkan waktu selama 30 tahun. Namun, karena Wuji menguasai jurus 9 Yang, ia hanya butuh 6 jam untuk menguasai jurus itu. Sementara itu, di luar makam suci, pertempuran antara dua kubu itu terus berlanjut. Ketika sekte iblis hampir kalah, para tetua perguruan memaksa Raja Elang Putih mengakhiri perlawanannya dengan bunuh diri. Mendengar itu, demi keselamatan anggota sektenya, Raja Elang Putih pun menerima paksaan itu. Namun, ketika ia akan bunuh diri, muncullah Zhang Wuji yang langsung menghentikannya. Di depan semuanya, Wuji menjelaskan bahwa perseteruan di antara mereka disebabkan oleh hasutan dari Cheng Kun, yang selama ini menyamar sebagai biksu Shaolin yang bernama Yuan Zhen. Mendengar itu, seorang biksu tak terima dan langsung menantang Wuji untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah si biksu dikalahkan, Miju dengan pedang langitnya juga maju untuk menantang Wuji. Meski harus melawan pedang langit, Wuji yang sudah menguasai jurus langit dan bumi langsung melawannya dan dengan mudah mengalahkannya.
Namun sayangnya, karena kecurangan Miju dan Chou Chiu, Wuji berhasil ditusuk dengan pedang langit. Melihat Wuji tak berdaya, para tetua perguruan bermaksud untuk menyerangnya. Namun untungnya, para pendekar Butong langsung menghalangi mereka. Setelah itu, Wuji memberikan pedang langit untuk diserahkan kembali pada Master Sanpeng. Singkat cerita, setelah pertempuran selesai, Wuji yang sudah menguasai jurus langit dan bumi diangkat sebagai pemimpin baru Sekte Iblis. Tak lama, Wuji mendapat kabar bahwa rombongan perguruan Wudang diserang dan ditangkap oleh para biksu. Ia dan yang lain pun segera ke TKP dan menemukan Yu Daiyan yang sudah tak berdaya. Daiyan yang merupakan 7 pendekar Butong pun menjelaskan bahwa setelah para biksu berhasil meracuni mereka semua ditangkap kecuali dirinya. Namun sayangnya, meski berhasil kabur, Daiyan terluka parah setelah bertarung melawan para biksu. Mendengar itu, Wuji pun marah dan mengajak yang lainnya untuk segera pergi menuju perguruan Shaolin. Dalam perjalanan, Wuji yang melihat kondisi Daiyan semakin parah mencoba untuk mencari obat dan juga tabib. Namun sayangnya, semua obat dan tabib yang ada telah dibeli dan dipekerjakan oleh seseorang. Mendengar itu, Wuji dan yang lainnya pun segera pergi menuju tempat orang itu. Sesampainya di sana, Wuji akhirnya tahu bahwa orang yang sudah membeli semua obat itu adalah Zhao Min, yang merupakan orang dari pemerintahan yang pernah bertemu dengannya di kedai. Tanpa diminta, Zhao Min langsung memberinya penawar dan pergi meninggalkan mereka. Meski sedikit ragu, Wuji tetap menerimanya dan berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum mereka pergi, Raja Kelelawar Hijau mengambil sebuah pedang yang mirip dengan pedang langit. Ketika ia membukanya, pedang itu mengeluarkan wewangian yang dihirup oleh semuanya kecuali oleh Wuji dan Xiu Qiu. Melihat itu, Wuji pun semakin curiga bahwa Zhao Min sedang menjebak mereka. Demi keselamatan semuanya, Wuji pun meminta untuk segera pergi dari tempat itu. Dan benar saja, wewangian yang keluar dari pedang tadi berisi sebuah racun yang dapat melemahkan seseorang. Siapapun yang menghirup racun itu akan kehilangan kungfunya jika dalam 4 jam tak diberi penawarnya. Untuk itu, Wuji memutuskan akan menemui Zhao Min kembali dan meminta penawarnya. Sesampainya di sana, Wuji meminta obat penawarnya, namun Zhao Min menolaknya. Alhasil, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Zhao Min mengaku kalah dan memberikan penawar itu. Namun sebagai syaratnya Wuji harus berjanji untuk memenuhi 3 permintaan dari Zhao Min. Singkat cerita, setelah semuanya pulih, Wuji mengajak semuanya melanjutkan perjalanan menuju perguruan Shaolin. Sesampainya di sana, Wuji dibuat terkejut setelah melihat puluhan murid Shaolin sudah tak bernyawa. Selain itu, Wuji juga menemukan pesan yang berisi ancaman akan menghancurkan Wudang setelah menghancurkan Shaolin. Untuk itu, ia dan Xiu Qiu pun segera pergi menuju perguruan Wudang. Sementara itu, di perguruan Wudang, Sanpeng didatangi seseorang yang berpura-pura sebagai biksu. Ia mengatakan bahwa Sekte Iblis menyerang perguruannya dan menculik para tetua. Mendengar itu, Sanpeng tak percaya begitu saja, lalu tiba-tiba si biksu gadungan itu berusaha membunuhnya. Namun untungnya, King Su segera datang dan langsung membunuh si biksu gadungan itu. Melihat King Su datang, Sanpeng langsung menanyakan keberadaan para pendekar Butong dan murid lainnya. Ia lalu menjawab bahwa semua sudah dibunuh oleh Wuji dan Sekte Iblis. Mendengar itu, Sanpeng kembali tak percaya, lalu tiba-tiba King Su si pengkhianat berhasil menusuk Sanpeng tepat di perutnya. Tak lama, muncullah pasukan pemerintah dan tetua Xuan Ming yang langsung mengepung Sanpeng. Di sini ini, Sanpeng akhirnya sadar bahwa konflik yang terjadi selama ini adalah ulah pemerintah. Kemudian, para tetua Xuan Ming menawari Sanpeng untuk bergabung dengan pemerintah. Namun dengan tegas, Sanpeng menolaknya dan siap bertarung meski sedang terluka. Alhasil, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Akibat luka di perutnya, San Peng mulai terdesak, namun untungnya Wuji dan Xiu Qiu datang dan langsung membantunya. Ketika tetua Xuan Ming hampir kalah, muncullah Zhao Min yang langsung menagih janji pada Wuji. Ia lalu mengatakan bahwa dalam pertarungan itu, pertama, Wuji harus berjanji tidak menggunakan jurus 9 yang. Kedua, Wuji juga harus berjanji tidak menggunakan jurus langit dan bumi dalam pertarungan itu. Karena sudah berjanji, Wuji pun harus menepati janji itu. Kemudian, ia meminta Master San Peng untuk mengajarinya Tai Chi sambil bertarung. Mendengar itu, San Peng menyanggupinya karena ia tahu siapapun yang menguasai jurus 9 yang akan dengan mudah menguasai jurus lain. Akhirnya, Wuji pun melanjutkan pertarungan sambil mempelajari Tai Chi dari gurunya. OK，任不離讓，讓不離所錯嘅武林絕學太極。佢而家就教你一套，我100歲之後，太極陰陽有成光，光幽並開合虛實，內外靜身靜，意氣運行皆及身命，心靜有光，光幽並進得特別快。太極拳。OK， 太極拳只重其意，不你有9陽神功護體。拳，你忘記晒所有。Dan pada akhirnya dua tetua Xuan Ming itu berhasil dikalahkan. Atas kekalahannya itu, Zhao Min pun segera pergi sambil berkata bahwa ia sudah menangkap semua tetua perguruan. Jika Wuji ingin menyelamatkan mereka, maka Wuji harus menemui Zhao Min di pusat kota. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.